Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Beli cendol di stasiun Cikini, pulangnya mampir ke Gondang Dia. Mari sukseskan RUU ASN ini demi ASN yang semakin bahagia. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, para Ketua Fraksi, Ketua dan Pimpinan Komisi 2 DPR RI, seluruh anggota DPR RI, para Menteri yang hadir atau yang mewakilkan, teman-teman dari BKN, Wakil Ketua Umum pada kegiatan yang sangat berharga ini, yang telah dengan sangat luar biasa menjalani seluruh rangkaian proses persidangan hingga tiba pada sidang paripurna hari ini untuk meminta persetujuan pengesahan rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara atau RUU ASN. Para anggota Dewan yang terhormat telah menyampaikan usulan dan pemikiran terbaik dalam penyusunan RUU ASN ini. Terima kasih pula kami haturkan sebagai Menpan RB kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, dan berbagai kementerian lembaga lainnya yang turut mendukung penyelesaian RUU ini. Dengan dukungan anggota Dewan yang terhormat, kita akan memasuki babak baru transformasi manajemen ASN melalui RUU ini sebagai payung hukumnya. Oleh karena itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat. Teriring doa semoga Bapak Ibu senantiasa dianugerahi kesehatan dan kelancaran dalam menunaikan pengabdian kepada bangsa dan negara. Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPR RI yang kami hormati, saat ini dan di masa depan Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan global dan domestik yang tidak mudah untuk diatasi. Untuk menuju era Indonesia Emas 2045, bangsa kita membutuhkan dukungan berbagai sektor. Salah satunya adalah terwujudnya birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Birokrasi dengan para ASN di dalamnya memegang peranan penting karena berbagai program pembangunan digerakkan oleh kinerja birokrasi. Ibarat kendaraan birokrasi adalah mesinnya, mesin yang mampu menggerakkan kendaraan tersebut. Maka sebagai mesin, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima, sehingga dapat menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan. Dapat dikatakan baik atau buruknya kinerja pelayanan pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas birokrasi yang ada. Oleh karena itu, reformasi birokrasi saat ini kita arahkan secara double track untuk mendorong reformasi birokrasi berdampak, yakni reformasi birokrasi general untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi, dan reformasi birokrasi tematik yang fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, peningkatan belanja produk dalam negeri yang ditopang oleh digitalisasi pemerintah. Seperti kita ada pada tarik tambang, kadang menang yang kiri, kadang juga tarik tambangnya menang yang sebelah kanan. Hingga bulan Oktober tahun 2023, kita telah melakukan beberapa langkah, yaitu jumlah total ASN di seluruh Indonesia mencapai 4,4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 77,7% ASN bekerja di instansi pemerintah daerah, sementara 22,3% bekerja di instansi pemerintah pusat. Berdasarkan status, 84,9% pegawai berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara 15,1% pegawai adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dari segi usia sekitar 31,5% Bapak Ketua dari seluruh ASN berada pada kelompok 41 sampai 50 tahun. Diikuti kelompok usia 51 sampai 60 tahun sebesar 30,2%. Selanjutnya ASN dengan usia 31 sampai 40 tahun mencapai sekitar 27,7%, sementara kelompok usia 21 sampai 30 tahun memiliki persentase paling rendah yakni 10,1% dari total ASN. Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPR RI yang terhormat, pemerintah saat ini terus melakukan penyederhanaan struktur organisasi untuk meningkatkan kelincahan gerak pemerintah. Kami ingin sampaikan kepada forum yang terhormat,
pada periode Oktober sampai saat ini telah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dengan menghilangkan eselon 3 dan eselon 4 sejumlah 48.168 di 99 KL. Hal tersebut diikuti dengan pengalihan ke jabatan fungsional sebanyak 43.915 di lingkungan kementerian dan lembaga. Selain itu telah dilakukan penyederhanaan jenis jabatan pelaksana dari 3.414 jabatan telah kita kelompokkan menjadi 3 jenis kelompok jabatan saja, yaitu klerek, operator, dan teknisi, sehingga birokrasi menjadi jauh lebih lincah. Hal ini merupakan langkah penting dalam upaya peningkatan efektivitas dan fleksibilitas organisasi. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa manajemen ASN berjalan dengan baik, telah dilakukan penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian, yaitu layanan kenaikan pangkat dari 14 tahap sekarang tinggal 2 tahap saja. Layanan pensiun dari 8 tahap sekarang menjadi 3 tahap saja. Dan layanan pindah instansi dari 11 tahap menjadi 3 tahap saja. Untuk memastikan birokrasi berkinerja prima, maka dibutuhkan suatu ekosistem yang baik. Mulai dari aspek nilai dasar dan budaya kerja, rekrutmen, pelaksanaan dan pengawasan sistem merit, kinerja hingga kesejahteraan. Ekosistem itulah yang kita perkuat melalui RUU ASN ini. Alhamdulillah, setelah melewati 9 kali masa sidang atau sekitar kurun waktu 3 tahun 5 bulan sejak penyampaian awal RUU tentang perubahan Undang-Undang ASN dari Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat kepada pemerintah pada April 2020, telah dilakukan serangkaian pembahasan rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Kehadiran Undang-Undang ASN yang baru ini diharapkan dapat lebih memperkuat apa yang sudah ditata dan diberi fondasi secara baik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR RI yang kami hormati, kita semua memahami bahwa birokrasi profesional yang berkelas dunia hanya dapat diwujudkan dengan pelaksanaan sistem merit yang tertata, konsisten, berkelanjutan. Di samping itu kita harus memastikan terciptanya gerak birokrasi yang dinamis, fleksibel dan adaptif dalam merespon semangat perkembangan zaman. RUU ASN ini hadir sebagai ikhtiar untuk menjawab tantangan dan ekspektasi publik yang kian besar terhadap kualitas pelayanan publik dengan komponen terpentingnya adalah birokrasi, mengingat birokrasi adalah mesin pembangunan. 7 arah agenda reformasi birokrasi. Pada kesempatan yang baik ini di hadapan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR yang terhormat, kami mohon izin untuk menyampaikan 7 agenda transformasi ASN yang diusung dalam RUU ASN ini. Pertama, transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Transformasi ini kita rancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Salah satu contohnya adalah rekrutmen ASN. Tidak perlu menunggu 1 atau 2 tahun ketika ada yang pensiun, sehingga ke depan rekrutmen akan lebih cepat dan birokrasi akan lebih responsif. Metode dan tahapan rekrutmen seperti seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang juga tidak diatur secara rigid dalam undang-undang. Hal ini untuk memudahkan kita merekrut tenaga profesional yang telah memiliki pengalaman unggul di bidangnya. Selain itu, rekrutmen ASN harus diselenggarakan mengacu pada prioritas nasional, sehingga ketika negara menjadikan kedaulatan pangan, digitalisasi, hilirisasi, dan antisipasi perubahan iklim sebagai prioritas nasional, maka rekrutmen ASN seharusnya diarahkan untuk instansi-instansi yang menjadi leading sektor terkait hal tersebut, serta untuk daerah-daerah yang menjadi sentra akselerator untuk sektor-sektor tersebut. Saat ini rekrutmen ASN hanya didasarkan pada penetapan kebutuhan yang basisnya adalah analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan bisnis proses saat ini. Padahal saat yang sama kita sedang melakukan penyederhanaan proses bisnis melalui digitalisasi. Hal ini menyebabkan tidak adanya korelasi antara jumlah dan jenis jabatan ASN dengan apa yang menjadi prioritas nasional. Dalam hal penataan jabatan ASN, dilakukan penyederhanaan pengelompokan dan klasifikasi jabatan sehingga lebih lincah untuk mengikuti tantangan dan kebutuhan organisasi. Yang kedua, terkait dengan kemudahan mobilitas talenta nasional. Kemudahan ini kita dedikasikan untuk mengatasi kesenjangan talenta
yang selama ini yang masih terpusat di kota-kota besar, sehingga banyak daerah-daerah terpencil kesulitan mendapatkan dokter-dokter hebat, guru-guru hebat, dan juga mendapatkan nakes-nakes yang hebat begitu susah. Mobilitas talenta akan berorientasi Indonesia sentris, sehingga dukungan keberadaan ASN terutama di daerah 3T akan turut mendukung pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Fleksibilitas mobilitas talenta ini juga memastikan dengan jelas bahwa PNS yang diangkat menjadi pejabat negara, komisioner atau anggota lembaga non-struktural modal untuk memastikan proses yang berjalan agar lebih transparan dan akuntabel. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR yang kami hormati, demikianlah pendapat akhir terhadap rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara dari pemerintah. Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI yang telah berperan aktif dalam rangkaian pembahasan rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara ini. Tepuk tangan saya kira buat teman-teman anggota Komisi 2 yang telah bekerja keras. Kami sampaikan juga terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat yang hadir pada kesempatan ini. Semoga upaya kita untuk mewujudkan ASN yang profesional dan berkelas dunia dapat memberikan dampak pada terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang semakin sejahtera. Kiranya ikhtiar kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balonku ada 4, ku pegang erat-erat. Terima kasih DPR yang terhormat, legislasi hebat untuk kepentingan rakyat. Tahu bulat digoreng dadakan, nikmat rasanya hanya 500-an. Kepada Bapak Ibu semua terima kasih kami ucapkan. RUU ASN kini telah resmi disahkan. Sekian terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang, Santi 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 Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.